Di episode 8 dimulai dengan Jiang Simang merupakan bos pabrik yang menggantungkan diri, tetapi dia diselamatkan oleh Yu dan Jun. Kemudian dua pegawai pabrik datang dan membantunya. Setelah itu Yu ingin meminta tanda tangan, tetapi mereka berdua justru diusir dan disiram air oleh mereka. Dia gagal mendapatkan tanda tangan itu. Hyuk mencoba meminta saran Ji-hoon, tetapi ia mengabaikannya dan menyuruhnya bekerja sendiri. Jun kemudian mencari tahu dan akhirnya menjelaskan tentang masalah kompensasi perusahaan pangan Gangsu terhadap perusahaan pabrik pangan Seman. Malam harinya, Hyuk mendiskusikan semua ini kepada Ji-hoon. Dia kesal karena Hyuk membuat Jun mencampuri urusan dia. Sementara itu, di kamarnya Jun teringat akan kematian ayahnya yang juga sempat akan bunuh diri, tetapi tidak jadi ketika melihat Jun melihatnya. Pagi hari, Hyuk mencari Jun di tempat kerjanya, tetapi tidak menemukan dia. Sedangkan Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An mengatakan kalau kemungkinan dia ke makam ayahnya. Karena jika sedih atau sedang banyak pikiran, ia akan ke sana. Ternyata Jun justru datang ke tempat Pak Jang Seman, perusahaan pangan Saiman. Dia mencoba menyemangatinya dan tidak memilih menyerah seperti ini. Dia menyarankan ke Pak Jang akan melawan mereka dan mencari kebenaran. Hyuk datang ke pabrik itu dan bicara berdua dengan Jun. Saat itu Jun menyampaikan kalau dia ingin Bin Hyuk berbeda dari pekerja biasanya, karena dia memiliki kekuatan untuk melakukan itu jika Hyuk mau. Bin Hyuk paham apa maksud perkataan Jun. Hyuk lalu bertanya ke Jun. Dia sudah berubah sesuai keinginannya. Apakah Jun bisa memandangnya dia seperti pria? Hal ini membuat Jun terdiam. Sementara itu, Byun Woo-sung, Pak Min sedang membicarakan tentang Hyuk kepada Ji-hoon kalau sekarang dia terlihat berbeda dan berubah drastis, tidak seperti Hyuk sebelumnya. Dia juga ingin Ji-hoon menyelidiki Jun. Yong-hee terlalu banyak minum hingga mabuk. Ia masuk ke rumahnya Jang Cheol-min yang ia kira rumahnya sendiri. Tanpa ia sadari, Yong-hee juga langsung tidur di sana. Karena hal ini mengganggunya, akhirnya Jang Cheol-min memutuskan untuk keluar mencari udara segar dan melihat Bin Hyuk sedang bersama Jun. Hyuk menanyakan pertanyaan yang ia lontarkan sebelumnya, tetapi Jun hanya menjawab kalau dia juga menyukai, tetapi sebatas sebagai teman. Pak Jang Cheol-min kembali ke kamarnya dan ia tidur di lantai. Sementara itu, semalaman Bin Hyuk tidak bisa tidur. Ji-hoon pulang dan terkejut melihat Hyuk sedang duduk memikirkan tentang kalimat Jun. Ia juga meminta pendapat Ji-hoon tentang hal ini. Hyuk berpikir kalau Jun masih malu-malu padanya. Dia memiliki ide untuk ingin menunjukkan kasih sayangnya. Pagi hari, Yong-hee berteriak ketakutan dan terkejut. Hal ini membuat Ji-hoon, Hyuk, Jun bergegas lari ke suara teriakan itu. Mereka terkejut ketika Pak Jang Cheol-min keluar dari sana, karena dia adalah polisi yang waktu itu mengejar mereka bertiga. Mereka semakin terkejut ketika Yong-hee keluar dari kamar Pak Jang Cheol-min. Yong-hee merasa malu karena Pak Jang Cheol-min mengungkapkan kalau malam sebelumnya dia menerobos rumahnya. Hyuk mulai mencoba memegang tubuh Jun dengan tangannya, tetapi ia terus saja melepaskannya. Jun juga membisikkan kalau Hyuk belum gosok gigi. Ia merasa malu, lalu Jun pergi kerja. Di kantor, Pak Jang marah karena Hyuk karena tidak mendapatkan tanda tangan mereka. Jang Semang datang ke kantornya memprotes. Dia ingin diberi kesempatan setidaknya sampai musim gugur, karena jika tidak perusahaannya akan bangkrut.
Hyuk lalu menemui Pak Jang dan berbicara dengannya. Hyuk mendengarkan semua perkataan Pak Jang dan dia juga menyarankan agar Pak Jang tidak melakukan protes. Ji-hoon menelepon Hyuk. Dia meminta membawa Pak Jang ke kantor. Hyuk awalnya senang mengira Ji-hoon akan membantu, tetapi sebaliknya ia mengancam jika terus seperti ini, perjanjian perusahaan dengan perusahaan subkontraktor akan dibatalkan. Hyuk mencoba berbicara dengan Ji-hoon, tetapi ia mengatakan kalau ini sudah keputusan dari atasan dan menyarankan Hyuk tidak memberikan harapan palsu untuk Pak Jang. Pak Jang meminta maaf pada Pak Yang dan dia berjanji akan memberikan tanda tangan kepada Hyuk ketika ia datang ke kantornya. Dia pulang dengan sedih. Sementara itu, Ji-hoon membicarakan tentang profil dari ayah Jun. Baek Seung-gi, Pak Yang teringat akan malam masa lalu yang pernah bekerja di bagian perencanaan dan terlibat sesuatu buruk, dan akhirnya Ji-hoon menyelidiki di berkas-berkas lama perusahaan. Ji-hoon melapor ke Byun Woo-sung kalau ayah Jun sudah meninggal dan dia tidak memiliki teman dekat atau kerabat dan sulit mencari informasi tentang dia. Sementara itu, Hyuk sedang sendirian dan berenung, memperhatikan formulir pembatalan kontrak. Jun menghampirinya. Ia baru menyadari kalau sistem seperti ini seperti perbudakan. Dia juga merasa kasihan terhadap Pak Jang yang tidak berdaya. Sepulangnya, Hyuk bertanya ke Ji-hoon apakah ada sesuatu yang dapat ia lakukan untuk pabrik pangan Saiman. Ji-hoon menjawabnya, tidak ada selain meminta tanda tangan dari mereka. Tetapi Hyuk juga memikirkan ide saat wawancara dulu, ketika ia ingin membagi sama rata. Tengah malam ia mengajak Jun dan pergi ke pangan Saiman menemui Pak Jang yang sedang pusing karena ada daging ekspor baru yang ia baru beli dan dia mau tidak mau harus menjualnya dengan harga murah agar tidak merugi. Tetapi Bin Yu menyarankan untuk membuat mie mangkuk bulgogi dan menjual di pasar atas nama sendiri. Lantas Pak Jang penasaran apakah nantinya bakal diizinkan oleh Pangan Gangsu atau tidak. Tetapi Bin Yu mengatakan kalau dia yang akan bertanggung jawab akan hal ini. Setelah dari sana, Jun menanyakan tentang ini. Apakah Pangan Gangsu memberikan izin kepadanya untuk melakukan ini? Bin Yu mengatakan kalau dia akan berusaha mendapatkan izin tentang hal ini setelah menyerahkan pembantalan kontrak sebelumnya. Hyuk lalu memberikan perjanjian pembantalan kontrak itu kepada ketua tim perencanaan Pak Jang. Jun kemudian meminta bantuan dari Pak Kim, Pak Lee dan Bu An untuk membantu Pak Jang memproduksi barang baru walaupun mereka tak membayar banyak. Mereka akhirnya setuju ikut bergabung dengan Jun. Sementara itu, Byun Woo-sung kecewa terhadap Ji-hoon yang menyembunyikan tentang masa lalu Jun yang sebenarnya memiliki kaitan dengan perusahaan Gangsu. Dia bahkan menampar Ji-hoon atas rasa marahnya. Dia menyuruh Ji-hoon untuk memikirkan siapa yang lebih menguntungkan baginya. Ji-hoon teringat masa lalu saat ayahnya yang menggantikan Hyuk jadi penabrak orang di insiden kecelakaannya, yang menyebabkan Ji-hoon dari dulu sebenarnya membenci Hyuk. Ji-hoon mendapatkan pesan gambar dari Hyuk bahwa dia menemukan sesuatu yang bisa ia lakukan. Ji-hoon lantas pergi ke pangan Saiman menemui Hyuk. Ji-hoon tidak menyukai pemikiran sederhana dari Hyuk yang akan membagi setengah keuntungan kepada mereka dan para atasan tidak akan tinggal diam. Hyuk menyuruhnya untuk tidak khawatir dan percaya terhadapnya.
bahwa ini akan baik-baik saja. Saat mau keluar, dia bertemu Jun. Karena semua tindakan Hyuk karena dia akhirnya Ji-hoon menanyakan apakah Jun melakukan ini semua karena ayahnya dan menanyakan apakah dia memiliki motif tersembunyi di balik semua ini. Jun merasa kesal dengan pertanyaan Ji-hoon tentang hal itu. Jun lantas mengatakan kalau dia harus memastikan alasannya ingin terus berada di dekat Hyuk dan membantunya. Dia ingin mencari tahu apakah dia menyukai sebagai pria. Saat ketika mengomentari mobil Ji-hoon membayangi masa lalunya. Ji-hoon membayangkan masa lalunya. Saat itu Jun menyatakan cinta dan setelahnya Ji-hoon menemui Jun di pekerjaan paruh waktunya dan sebenarnya ingin mengajak nonton musikal berdua tetapi tidak berani mengungkapkannya. Sesampai di rumah ia tidak bisa tidur karena perkataan Jun sebelumnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Jun dan Hyuk duduk di bawah pohon. Hyuk bertanya ke Jun apakah dia bisa melakukan ini atau tidak, karena sebenarnya dia merasa gugup sekali. Dia juga khawatir setelah ini harus bertengkar dengan Pak Seol serta ayahnya. Tetapi Jun sangat yakin kalau Hyuk dapat melakukan ini semua. Saat itu Hyuk ingin nyosor, tetapi Jun menoleh begitu saja. Hyuk bertanya ke Jun apakah dia mencoba menjadi pacarnya atau tidak. Jun akhirnya menjawab kalau dia akan mencobanya, tetapi jika hubungan ini gagal, mereka akan tetap berteman. Hyuk lalu mencium Jun hingga membuat jantung Jun berdetak kencang.